Untuk penentuan kepala daerah, bisa jadi hanya PSI, PAN, dan Nasdem yang bisa dicampuri Pak Jokowi saat ini. Partai lainnya kayaknya sudah tidak bisa diutak-utik lagi untuk pilkada. Disinilah menariknya. Akankah peluang Pak Lutfi sebagai calon gubernur makin terbuka, atau justru malah sebaliknya? Ini suhu tensi pilkada di berbagai daerah ini sudah mulai terasa ini sejak awal Juni. Di beberapa wilayah ini sudah mulai ini ada ketegangan. Ya paling tidak ini adu kekuatan pengaruh partai lah untuk menjagokan jagoannya atau kandidatnya. Rupanya bukan hanya partai yang berkepentingan untuk punya nama dalam pilkada November nanti. Presiden kita itu loh, Pak Jokowi itu juga tak ingin ketinggalan. Wes boy. Nah, itu menempatkan orang-orang yang dipercayainya sampai saat ini untuk ikut kontestasi di pilkada di berbagai daerah. Tapi dengan banyaknya dukungan, Jenderal? Ya, itu artinya beliau mencintai polisi. Siap. Oke, assalamualaikum. Apa nih? Setelah pensiun rencananya mau apa itu? Pengen jadi lurah. Ya, tentu wilayah yang paling jadi perhatiannya beliau itu ya di Solo, di kota Solo, kota kelahiran, dan di Jawa Tengah utamanya. Wali kota Solo maupun gubernur Jawa Tengah akan jadi posisi yang sangat mungkin dicampuri, dicawe-cawekan dulu. Dia ikut cawe-cawe. Masyarakat masih banyak yang bingung kok. Lah kok Pak Jokowi itu masih mikirin kekuasaan aja nih. Heran ini, orang menep gitu loh. Tidakkah apa yang dimiliki sekarang ini telah lebih dari cukup lah. Jadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, meskipun separuh-separuh, kepala negara jadi presiden 2 kali. Lah kok masih belum puas. Dan kelihatannya dia membagi peran untuk memunculkan orang-orang yang didukungnya. Nah, PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin anak bungsunya, itu perannya bakal dimainkan itu. Bakal diremot sama Pak Jokowi. Kelihatannya ini menurut pendapat kawan ini. Setidaknya di Solo dan di Jawa Tengah. Ya agak unik. Agak unik juga melihat fenomena baru ini. Orang partai tetapi masuk ke relawan. Partai Solidaritas Indonesia ini partai loh ini, meskipun cuma dapat 2,8% atau berapa tingkat nasional, tapi dia perannya relawan gitu loh. Kan jadi piye gitu loh, untuk mendukung pencalonan seseorang. Ya bukankah yang mendaftar ikut pilkada itu kan partai politik, bukan relawan. Tapi ya nggak tahu itu karena mungkin ya dianggap relawan itu sekti gitu loh. Saya sendiri relawan sudah bertahun-tahun, tapi saya tidak merasa seperti ini. Relawan itu harusnya ya ikhlas membantu, bukan rela melawan. Jari ini relawan tapi ya golek-golek, cari penempatan diri, cari nasib, malah kayak jadi pekerjaan ini relawan ini. Wah, model apa? Nah, Ketua Dewan Pembina PSI Jawa Tengah ikut hadir itu dalam deklarasi relawan sahabat Lutfi Jawa Tengah. Ya, nama Pak Lutfi tentu identik dengan nama Kapolda Jawa Tengah. Ya, Begawan sudah ngerti lah, sudah tahu dan sudah kenal sejak tahun 2004. Sejak saya kiprah sebagai penyelenggara pemilu waktu itu. Itu namanya Pak Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Dulu waktu tahun 2004 masih jadi Kapolres Kota Surakarta. Nah, Kapolda dengan jabatan paling lama saat ini, lama itu Pak Lutfi, sudah dikenal luas sebagai salah satu orang dekat Pak Jokowi. Ya karena memang dari dulu waktu 2005 Pak Jokowi jadi wali kota Solo, Pak Lutfi masih Kapolres Solo juga, jadi akrab. Podo-podo wong Jawa Tengah. Ini memberikan gambaran
ada keterkaitan dengan kandidat pilkada. Sementara capres terpilih Pak Prabowo itu juga menginginkan kader-kader potensialnya memenangkan pilkada. Ya ora gelem kalah. Lah wong dadi presiden kok. Iya toh, baik kontestasi di kota, kabupaten maupun provinsi. Nah, kita bisa melihat sebagai capres terpilih mesti memiliki banyak kadernya sebagai kepala daerah kalau jadi loh. Dia didorong untuk bisa menguasai di beberapa wilayah. Sebab tanpa kemenangan di mayoritas wilayah Indonesia itu akan mengancam eksistensi dirinya sebagai capres terpilih nanti. Loh, ini politik ya harus begitu. Nah, untuk Jawa Tengah, Gerindra menggadang-gadang sosok yang lebih muda. Orang kepercayaannya Pak Prabowo itu adalah Mas Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Wah, bayunya udah di mana-mana, gede-gede. Yang dalam berbagai survei, namanya kini mulai disebut sebagai pilihan rakyat. Kalau belum pilih Begawan. Belum ini. Ya, tidak hanya itu, Pak Sudaryono atau Mas Sudaryono itu juga sudah mulai turun ke bawah nih, menemui tokoh-tokoh, menemui ketua partai, dan didukung banyak relawan. Wah, ini relawan mana yang berperan ini? Heran saya. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan dicalonkan nanti? Sebab bagaimanapun, PSI tidak bisa mencalonkan di Jawa Tengah. Kursinya tidak memenuhi syarat. Cuma sidik. Sebenarnya Gerindra juga sama saja. Nggak bisa sendirian. Namun partai milik capres terpilih itu tidak butuh banyak koalisi. Nggak punya, pasti banyak yang mau ikut. Tantangan lain, partai-partai besar di Jawa Tengah juga punya kader yang potensial. Golkar misalnya, ini sedang mendorong kader muda mereka itu. Mas Diko Ganinditio, Bupati Kendal, masih muda, jenom untuk ikut kontestasi. Ya, mungkin mewakili kaum milenial lah, gembar-gembor nih, mana ini kaum milenial, malah usrek lah ya. Nah, ini malah telah disebut-sebut Mas Diko akan berpasangan dengan Raffi Ahmad. Itu bintang film, artis yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Bekennya sudah tidak bisa ditanya lagi kalau Raffi Ahmad itu. Bengi tiap hari muncul di TV. Nah, PDIP, wah ini PDIP ini partai pemenangnya di Jawa Tengah ini tentu punya pilihan juga yang terbuka dan agak lumayan, ada beberapa alternatif. Ini saya nunggu ini PDIP ini, siapa ini? Tapi belum ada gerengsengnya itu, apa nunggu apa gimana itu. Tapi ada itu Pak Bambang Pacul atau Pak Hendrar Priandi atau Bu Sri Mulyani, itu mantan Bupati Klaten, dan lainnya banyak itu kalau di PDIP itu. Memang di sana ada kaderisasi, jadi tokoh-tokoh muda pun banyak di PDIP, tapi nggak tahu ini lagi lagi ada ancam mau diremuk-remuk lagi apa gimana ini. Makanya ambil posisi yang aman dulu. Nah, sedangkan PKB ini optimis dengan elektabilitas Gus Yusuf, itu ketua DPW PKB Jawa Tengah, yang juga muda dan dikenal luas itu. Nah, agak mengherankan sebenarnya. Ini Pak Presiden, Pak Jokowi itu mendorong-dorong Pak Lutfi untuk ikut kontestasi. Nah, sebab dari nama-nama yang muncul, ada nama yang elektabilitasnya lebih tinggi loh. Tapi tetap mendorong Pak Lutfi. Ya ini ya, enggak tahu nih strategi Pak Jokowi apalagi nih. Meskipun Presiden ya tetap mau cawe-cawe. Ya monggo lah, enggak apa-apa. Oh, itu hak. Ya, dan banyak tokoh-tokoh yang meskipun elektabilitasnya tinggi dan serta punya pengalaman yang lebih lah di pemerintahan. Namun Pilpres kemarin itu mungkin juga bisa membuktikan bila intervensi kepala negara Pak Jokowi itu jadi faktor besar untuk memenangkan elektoral. Kunci ketepatan koalisi jadi pintu yang lebih besar untuk memenangkan koalisi. Nah, bila Pak Lutfi tetap didorong, misalnya ini tetap akan mencalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, akan membutuhkan partai
dengan effortnya yang lebih besar itu. Walaupun begitu beberapa organ relawan Pak Lutfi sudah banyak terbentuk di kabupaten kota itu. Hampir semua kabupaten kota sudah terbentuk tuh relawan Pak Lutfi. Ya banyak, ada Bolone Pak Lutfi, ada juga yang dari PSI, ada juga. Ya bisa jadi ini yang akan diandalkan, peran relawan ini. Ini heran, ini partai politik sekarang kalah posisinya dengan relawan, gerakan relawan ini. Besok adakan aja lah Universitas Relawan Indonesia itu. Ini relawan bisa dapat pekerjaan bagus itu. Nah ini di sisi lain kita tahu jangkauan kepolisian bisa sampai di bawah ini yang dapat mempengaruhi masyarakat. Kita tahu kepolisian memang tidak punya hak pilih yang masih aktif, tetapi anggota kepolisian juga menjadi babin kaptipmas hingga di desa-desa pelosok-pelosok. Ya justru agak mengherankan. Hingga saat ini belum ada satu partai politik pun yang akan menyebut akan mengusung Kapolda Jawa Tengah Pak Lutfi ini, termasuk PAN, Demokrat dan PKS loh. Ini heran ini. Nah, 3 partai yang sampai sekarang belum menyebut nama. Mereka tidak mungkin mengajukan nama Pak Lutfi. Ini menurut pendapat pembanggawan. Apalagi PKS tidak terbuka mendukung Pak Kapolda, termasuk Demokrat. Nah selama ini sejak itu kita tahu 2 partai itu posisinya Pak Jokowi di luar pemerintahnya Pak Jokowi. Hanya melalui jalan relawan serta orang-orang PSI yang paling memungkinkan mengangkat nama mantan Kapolrestabes Solo itu Pak Lutfi. Sampai sekarang ini baliho maupun spanduk Pak Lutfi itu tersebar itu di mana-mana, di setiap pelosok desa, kota dan sebagainya. Yang banyak pihak melihat pemasangan spanduk baliho didukung oleh aparat di daerah. Ya kan jabatannya masih Kapolda toh. Mau bagaimanapun beliau itu bakal sampai pensiun ya jabatannya ya Kapolda. Sebab orang yang bukan lulusan Akpol sulit naik pangkat. Dan bila naik pangkat pun tidak akan punya posisi yang penting di jajaran Polri. Ini biasanya di peraturan Polri seperti ini. Makanya agar masa depannya masih terbuka, mengikuti pilkada justru membuka peluang untuk bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Nah, lamanya jabatan di Jawa Tengah jelas menguasai situasi masyarakat Pak Lutfi. Termasuk peta kekuatan politik di 35 kabupaten kota. Pak Lutfi pasti juga paham di daerah-daerah mana dirinya belum kuat dan bakal ada penetrasi di sana. Iya toh. Pendaftaran calon kepala daerah masih terbuka, masih jauh, Agustus, masih 3 bulan lagi. Nah, semua peta politik memungkinkan bisa berubah, termasuk peta dukungan partai. Nah, hingga sekarang pengaruh Pak Jokowi ke partai juga masih gede, masih presiden sampai Oktober nanti. Walaupun dibandingkan sebelum Pilpres, ya mungkin agak berkurang lah karena semakin banyak sadar, masyarakat semakin banyak paham bagaimana cawe-cawe Pak Jokowi, bagaimana prosesnya Pak Jokowi selama Pilpres. Semakin banyak paham. Dari 16% mungkin bisa lebih naik lagi. Nah paling tidak di urusan kabinet lah. Semua masih dikendalikan penuh oleh Pak Jokowi. Ya, jadi masih punya pengaruh yang jelas. Untuk penentuan kepala daerah, bisa jadi hanya PSI, PAN, dan Nasdem yang bisa dicampuri Pak Jokowi saat ini. Partai lainnya kayaknya sudah tidak bisa diutak-utik lagi untuk pilkada. Disinilah menariknya. Akankah peluang Pak Lutfi sebagai calon gubernur makin terbuka atau justru malah sebaliknya dan tertutup? Saya hanya menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu ya dari Megawan. Salam Megawan, salam ngompol, dadah.